Halo semua, video ini adalah perjalananku solo riding dari Malang ke Yogyakarta. Dan lintas yang kulewatin adalah lintas tengah melalui Kediri, Nganjuk, Madiun, dan seterusnya via Sragen hingga sampai ke Yogyakarta. Kira-kira berapa lama ya waktu yang aku tempuh untuk sampai ke sana? Buat yang penasaran, aku ucapin selamat menonton. Cek cek cek. Halo semua. Assalamualaikum. Selamat pagi. Kurang lebih sekarang jam berapa ini ya? Jam 8.25. Posisi aku ada sekarang di Dinoyo. Di dekat Logoma sana, ini belok apa tikungan ini nanti udah mau bensin Logoma. Dan di video ini biasanya aku nge-skip naik kereta, naik langsung ya kan, apa ke sebuah tempat ya, pasti ke sebuah tempat lah. Tapi di video kali ini aku mau nyoba naik motor dari Malang ke Jogja. Sebetulnya sih maunya ke Bekasi ya, cuma kita transit dulu di Yogyakarta, mencari kegiatan di sana nanti, dan ya sekaligus beristirahat lah gitu kan. Nah, untuk rutenya aku ini bakal lewatin Batu, Kediri, Nganjuk, Madiun, Ngawi, Sragen, Solo, Klaten sampai Jogja. Jadi via jalur tengah, dan pastinya nanti bakal seru sih karena kita lewat jalan provinsi tengah ya, jalan provinsi Jawa Timur yang bagian tengah, yang mana itu bakal banyak banget ATB macam Sugeng Rahayu dan kawan-kawan. Nah itu dia tuh, dan jalannya tuh luas yang jelas, jadi enak. Dan untuk perjalanan ini posisi kita di lintas Malang Batu. Di depan itu udah lampu merahnya apartemen Begawan, salah satu lampu merah yang ya lama sih bisa dibilang. Tapi kalau lurus, kalau nggak salah jalan terus ya. Terakhir kali lewat sini sih udah lama banget sebetulnya. Nah, ini sih lama sih lampu merahnya. Itu lampu ya, dari hijau sampai merah kita belum jalan loh, saking panjangnya. Karena udah hijau nih, kita nggak jalan gitu, nggak dapet jalan. Oke, lanjut lagi. Jadi untuk perjalanan ini, kalau dari estimasi Google sih kita akan menempuh waktu sekitar 7 sampai 8 jam ya. Itu kayaknya sih kalau nggak pakai istirahat tuh. Tapi ya kita lihat lah. Mungkin bisa tembus sampai 10 jam kalau kita jalannya juga agak santai kan. BTW, untuk jalan lintas Malang Batu ini, itu kalau sampai Batunya doang, sampai ya gerbangnya Batu gitu, itu estimasi nyampainya sih sekitar 30 menit. Lubang gede banget tuh. Gak dibenerin sih jalannya, kan gua. Dan nanti di sana ada kampus UMM juga di kanan jalan sebelum Batu, di daerah Andawi itu. Nah, salah satu kampus juga di Malang. Jadi wajar kalau daerah sini tuh masih banyak mahasiswa gitu, walaupun lintas ke Batu mau keluar kota, tapi karena ya ada UMM di situ tuh, makanya masih banyak lalu lintas mahasiswa. Dan Malang ini baru ini ya, bulan lalu, akhir bulan lalu atau awal bulan ini, itu dia meluncurkan, sebenarnya dari Pemprov Jatim meluncurkan bis ya, bis Trans Jatim gitu. Mungkin kalau teman-teman yang dari Mojokerto, Surabaya itu udah umum lah dengan bis itu, tapi di Malang ini kan baru ya. Dan ya aku harapin makin banyak transum yang bisa ngebawa orang-orang untuk
minimalisir penggunaan kendaraan bermotor untuk di dalam kota, kayak jarak-jarak itu masih bisa diakalin sama Transum gitu. Atau syukur-syukur ya ke Surabaya gitu kan. Dan murah kok, kayaknya murah sih. Kalau Transum kayak gitu kan murah ya, jadi ya syukur-syukur lah. Nah, karena perjalanan kita mau ke Jogja, jadi kita bawa motor. Nah ini sebelah kanan udah kampus UMM, Universitas Muhammadiyah Malang. Tapi kalau kita lihat dari langit ini, area Batu sana sepertinya akan gelap. Jadi semoga aja tidak hujan teman-teman. Karena kalau hujan, sebenarnya ya fine-fine aja sih perjalanan hujan gitu. Cuma repot untuk ininya sih, kayak masang mantel dulu, setup lagi, itu yang agak males. Nah ini kan Jatim nih lewat. Ya semoga lah, semoga ya udah ini aja nggak apa-apa, asal jangan hujan gitu. Semoga sampai Jogja kalau bisa. Ini kita udah nyampe Batu tuh. Kayaknya nggak udah 30 menit ya dari tempat kita berangkat tadi. Entah berapa menit lah itu. Mungkin tidak nyampe 30 menit. Bentar, aku harus, kalau mau ngecek jamnya harus pasti dulu tikungnya. Nah. Dan oh ya, jalan di Batu ini udah naik terus pokoknya. Jadi pastiin teman-teman kalau mau ke Batu bensin aman ya. Karena jalannya naik terus, walaupun ya ada tetap bensin, tapi kan kalau jalan naik tuh lebih boros bensin gitu bisa dibilang. Nah ini di depan, ini pertigaan, itu kalau ke kanan itu nanti bisa tembus ke Tol Singosari cuy. Ke Karangkoso, ke Tol Singosari itu bisa. Jadi dari Batu ke Tol Singosari, dari Surabaya mau ke Batu, keluar Tol Singosari, bisa langsung tuh, nggak perlu masuk dalam kota Malang. Dan beberapa waktu lalu juga tempat ditutup akses masuk ke kota Malang, jadi langsung diarahin ke kota Batu. Sebelum lepas sekarang jam 8.34, jadi kurang lebih ya 10 menit dari titik tadi sampai ke Batu. Cuma kalau alun-alun Batu itu masih di atas lagi teman-teman, masih berapa ya, 10-15 menit. Nah alun-alun Batu ini kan terkenal sama ada apa tuh yang wahana komedi putar, apa ya, bukan komedi putar, Willow, apa sih yang kayak di Ion Mall Jakarta itu, Will apa lah itu namanya, nanti aku kasih gambarnya deh, aku lupa namanya apa itu. Ya itu alun-alun Batu tuh terkenal juga karena itu, dan banyak juga kayak masyarakat Malang yang kalau liburan ya larinya tuh ke Batu, karena alun-alun Batu tuh menurutku ya enak lah gitu, ada food courtnya juga, tempat jajan-jajan, terus lebih sejuk dari Malang pastinya. Terus ada ya tadi itu, ada kincir anginnya, ya anggaplah kincir angin itu ya. Dan habis Batu kita akan masuk ke Kabupaten Malang, tepatnya di Pujon gitu. Dan itu view-nya asli cuy, cakep. Lupa kalau lewat itu tuh view-nya cakep banget. Jadi benar-benar menyejukkan mata. Tapi ya kalau nggak hujan ya, kalau nggak hujan kan kita bisa lihat pemandangan gitu yang masya Allah luar biasa. Emang itu tempat untuk kita melihat view. Terus di sana juga ya ada beberapa tempat wisata kayak Santera, terus ada juga Bukit Paralayang. Jadi emang kawasan wisata juga di sana Selang Batu. Nah ini teman-teman, ini sekitar jam 8.40
kita udah sampai di Pasar Batu, yang mana ini juga dekat sama namanya Terminal Batu. Jadi oh ya, untuk apa, untuk bis Transjatim kan iya, bis Transjatim itu nyampe sini. Nah itu bisnya tuh, cuma aku nggak hafal ya rutenya kemana. Nah ini di daerah Pasar Batu ini, itu menurutku sudah termasuk yang pasar tradisional gitu loh, kayak bagus gitu, tertata, udah kayak pasar modern. Nah jadi pasar modern gitu, jadi pasarnya tuh tertata gitu loh, enak. Nah teman-teman kalau mau ke Batu juga bisa naik bis Transjatim. Jadi dari Malang ke Batu tuh ada rutenya ya, tulisan rutenya. Dari Malang ke Batu ada, cuma nggak tahu berapa lamanya, bakal berhenti di halte mana aja. Jadi teman-teman cari sendiri lah ya. Dan tadi kalau kita di sebelum ini ya, kita belok kiri, itu kita balik ke Malang tapi via Desa Junrejo namanya. Sedangkan kita, karena kita mau ke Jogja, jadi kita nggak balik ke Malang. Dan ini kalau belok kanan tuh ke stasiun lagi, ke alun-alun. Nah kalau kiri nanti nembusnya ke Museum Angkut, sama bisa lewat nanti Jatim Park 1 ya, sama Jatim Park 1, sorry. Jadi kalau tadi belok kanan itu ke alun-alun, kalau lurus ini ke Museum Angkut sama Jatim Park 1 teman-teman. Nah ini kita udah masuk namanya kawasan Songgoliti teman-teman. Di sebelah kanan tuh pemandangannya bagus banget sih, sumpah. Gue sepanjang jalan ini sampai Ngantang nanti nih, sampai naik turun berapa kali, turun di Ngantang, di Kediri dekat Pagar sana, itu view-nya bakal cantik banget. Jadi selamat menikmati sih kalau kataku ya. Nah ini ada pom bensin, jadi teman-teman kalau mau jalan di jalan ini ya, mau lewatin jalan ini, pastiin isi bensin dulu di sebelah kanan, isi dulu di situ. Saya inget tuh karena udah nggak ada lagi deh, tapi nanti ya kalau ada ya alhamdulillah gitu. Saya inget saya udah lama banget kalau lewat ini kan. Cuma di atas gila cuy, mendung banget. Apakah hujan? Kita sudah keluar dari Kota Batu. Selamat datang di Kabupaten Malang. Kayaknya mulai hujan deh bro, mending kita pakai jas hujan dulu. Yuk kita lanjutin perjalanan. Saya nggak begitu deras sih hujannya, cuma ya kita jaga-jaga aja lah, takutnya di atas deras. Jadi kita pakai dulu, karena tadi kulihat banyak orang yang dia dari atas ya, maksudnya itu udah pakai jas hujan gitu. Jadi kayaknya penting aku pakai jas hujan sekarang, karena takutnya nanti di atas itu, di tempat yang lebih tinggi, dia hujannya juga lebih deras gitu.
Ya, jadi selamat menyaksikan aja deh. Ya semoga nggak dekat-dekat banget lah. Nah, ini udah mulai kerasa sih kalau ini tuh hujan gitu. Kan tiba-tiba deras kan? Inilah yang gue bilang. Beneran cuy, di atas deras cuy itu udah. Di sini udah kerasa deras nih. Ya semakin tinggi, ya semakin cerah sih sebetulnya. Cuma kayaknya sampai lepas ngantang aku bakal pakai jas hujan dulu deh. Selagi dia nggak angin ya, aman sih harusnya. Selagi nggak angin loh. Gini nih jalanan Pujon itu bakal dikaliku kayak gini nih. Wah itu kalau malam ya, kalau teman-teman ke Paralayang tuh biasanya kalau mahasiswa gitu pendatang mereka ke Paralayang itu kan dia berangkatnya ya tengah malam sampai menjelang subuh kan, karena yang diincar adalah sunrise gitu. Wah sumpah gua itu dingin banget. Itu dingin banget dan ya pasti datangnya bukan musim penghujan karena susah dapet sunrise-nya, gaca gitu hitungannya mah. Dan oh iya kalau malam tuh gelap banget loh, hati-hati teman-teman kalau sini tuh. Walaupun kadang itu nanti ada suatu momen entah aku nggak tahu jam berapa itu bakal terang karena rombongan truk lewat kayak gitu. Biasanya kayak gitu tuh pengalamanku lewat sini ya. Bensinnya kerasa banget coy, bensinnya kerasa banget turun. Karena jalannya naik terus sih. Tuh yang serem sih memang kalau hujan gini agak licin sih, soalnya banyak nikung-nikungnya kan. BTW juga ada bis ya dari Batu ke Kediri, dia via sini nih, via Pujon, cuma aku kurang tahu naiknya dari mana aja atau ya bisa nyetop gitu, nyetop tengah jalan. Bagong tadi tuh lewat. Ini tuh masuknya Kabupaten Malang loh. Jadi kadang aku ngerasa kasihan, entah ya bagaimana sistemnya gitu. Kalau misal orang Pujon nih mau ngurus anggaplah ngurus SIM gitu di kota di apa di Kampatnya Kabupaten Malang gitu kan. Ya ngurus administrasi lah. Mereka harus ke Singosari dulu kah? Atau dia bisa di Batu? Dan ini nih cerah. Cuma memang agak gerimis sih. Kediri, Kasembon lurus. Oke. Ya, tadi kita udah lewatin pusat kecamatan kali ya, pusat kecamatannya Pujon. Nah itu sebelah kiri tuh view-nya cantik cuy. Dan di dekat situ ada rafting, seingatku ya.
Tapi sehubungan dengan itu, setelah kita melewati pusat kecamatannya Pujon itu, jalannya bakal berkali-kali kembali. Dan sepertinya di sini, wah cerah sekali. Aku doang yang pakai jas hujan. Aduh, bikin. Kayak aku bakal sampai turun di Kediri, aku tetap bakal pakai jas hujan deh. Soalnya di sana tuh agak kelihatan mendung juga. Ada bis lewat sini, bis gede lagi. Kalau nggak salah ada pemandian air panas ya sini ya. Ada kolam, tahu deh kolam pemandian air panas atau bukan, tapi kolam sih. Di sebelah kanan ini deh, kolam alami mungkin. Dewi Sri apa? Pemandian Dewi Sri itu tadi tulisannya. Ada bocah naik di atas mobil. Bukan di atas mobil, apa yang kapnya kebuka tuh. Ini jalan nih udah turun terus deh, cuma nanti bakal nanjak terus gitu aja konturnya, nanjak turun lebih ke nanjak terus, nanti nyampe puncak datar turun lagi kayak gitu, nanti nanjak lagi kayak gitu aja udah bolak balik. Cuma di sini ya gitu gelap. Ini kalau musim durian nih, bau durian di sini tuh. Seingatku ya kalau lagi musim durian tuh bau durian di sini bos. Berapa kali aku lewat sini tuh, beberapa kali lah, nggak beberapa kali, tapi beberapa kali. Terus itu pas musim durian ya, itu bau durian asli enak banget. Ya kalau yang suka durian ini asli enak banget sih. Kalau dilihat orang-orang yang lewat, sepertinya di sebelah sana tidak hujan.
Jam 9.36 kita udah 1 jam perjalanan, dan posisi sekarang kita ada di Ngantang ya. Gue nyampe Ngantang, sebetulnya nyampe Ngantang itu udah dari tadi, cuma nih ya berhubung sekitar 1 jam perjalanan lah ya. Kita nyampe Ngantang, dan sumpah sih di Ngantang ini ya view-nya banyak yang cantik ya, sumpah asik gitu. Buat perjalanannya tuh apa ya, membuat perjalanannya jadi mengasihkan gitu kan, melihat pemandangan yang cantik-cantik hijau-hijau, karena dia emang posisinya kan agak di pinggir tebing ya, jadi bisa ngeliat ke bawah gitu. Dan tadi juga kita melewati sebuah wilayah yang kita disuguhi pemandangan sebuah waduk, mungkin kayaknya waduk Solo Rejo ya. Jadi beneran dari kita jalan di atas gitu kan, terus di sebelah kirinya itu pemandangan waduknya cantik banget, hijau, jadi kayak di tengah-tengah, di antara ya di sebuah cekungan gitu lah bisa dibilang kan, di tengah-tengahnya ada sebuah waduk. Wah itu asli bro, cantik. Jadi ya yang gue suka jalan-jalan kalau mau ke Kediri boleh dicoba sih, atau Malang Kediri gitu maksudnya, itu boleh dicoba sih rute ini ya, walaupun juga bisa lewat Blitarnya ya, lewat selatan itu juga bisa ya, tergantung kalian Kedirinya di mana lah. Wow, ramai sekali mobil tiba-tiba ya, cuma kalian emang harus berhati-hati ya, daerah sini tuh banyak kendaraan-kendaraan besar dan jalannya juga berliku gitu. Banyak truk tuh nggak sedikit boy, banyak. Tapi beda kalau kayak ke Lumajang, jalan yang ke Lumajang itu banyaknya truk ini kan, truk apa namanya, banyaknya truk apa, truk tebu. Ya Allah, mikir tebu aja seabad. Gini nih jalannya, sejuk tapi berliku-liku, sejuk, wah hijau-hijau semua lagi, wah nikmat banget emang view-nya tuh. Buat menikmati perjalanan ini menurutku tempat yang cocok untuk ketika kita mau jalan-jalan dan di situ kita mau menikmati perjalanan. Ini salah satu tempat yang cocok menurutku, karena masih banyak tempat yang cocok lagi pastinya. Dan yuk kita masuk di Kabupaten Kediri. Dan sekarang jam, aduh nggak kelihatan lagi jamnya, bentar, 9.55 masuk Kabupaten Kediri cuy. Jadi tadi habis Kasembon, kita masuk di Kabupaten Kediri ya. Tadi habis isi bensin, isi bensin apa, isi angin. Kita belok kiri langsung. Oke, kita belok kiri berarti. Tadi ya kalau kita belok kanan tuh ke Jombang teman-teman. Kita karena mau lewat Kediri jadi kita belok kiri. Nah, pas tuh kita mau lewat Kediri kita belok kiri.
kurang tahu ya ini di mana, dan ya sih masih di Kediri. Yang jelas ini kita ada di jam 10.34. Asli panas banget Kediri. Tadi persimpangan tadi itu kalau kita lurus kita ke kota, ke Simpang 5 Gubul juga kalau lihat dari pelangnya ya. Terus kalau ke Tulungagung juga lewat sini. Kalau belok kiri tadi kita ke Blitar teman-teman. Dan kalau kanan ya balik ke Malang kalau ngelihat dari pelang yang tadi ya. Dan sejauh ini sih Google Maps masih di jalan yang diharapkan ya, di rute yang diharapkan gitu. Belum ada anomali-anomali kalau belok ke sebuah tempat yang kita tidak inginkan, gang-gang kecil atau jalanan desa, tapi sejauh ini masih aman ya. Kalau dilihat dari jalannya memang bukan jalan utama banget, tapi ini jalan rame lah gitu, dan kayaknya bukan jalan macam yang dalam kota banget juga bukan gitu, bukan jalan luar kota, bukan jalan dalam kota banget, tapi ini jalan masih rame lah, penting di situ. Tapi memang kalau aku pribadi ya, kalau misal teman-teman di Kediri kayak gini, saran itu pakai maps deh, karena aku pun nggak hafal. Ini dia bro, akhirnya sekitar jam nggak kelihatan, jam 10.59 kita tiba di Simpang 5 Gumul ini ya. Nah, beberapa waktu lalu kita nyampe sini dan kita akan lanjut perjalanan lagi ke mana? Bentar. Ke Jogja. Jadi kita cuma numpang muter doang, kita sampai Gumul dan kita lanjut ke Jogja. Dadah Gumul ya, kita cuma numpang lewat doang. Ya kita langsung ke Jogja habis ini. Jadi kalau dari sana itu kita ambil arah yang Tulungagung Kediri. Tulungagung Kediri nanti nembusnya di jalan yang mana yang waktu itu nggak kita jalan kaki nih di sini nih. Jalan kaki sini kan tinggal lurus saja ke sana. Nah, ya udah agak lega lah kalau Gumul. Ini aku tahu nih jalan utama. Ini tinggal lurus saja, nanti ada pertigaan, kalau belok kiri ke kota kita ambil kanan ke arah lintas provinsi, jalan raya provinsi gitu teman-teman. Jadi kalau emang kalian mau lewat Gumul itu sih sebetulnya muter jatuhnya ya. Ada jalan langsungnya, cuma aku nggak begitu hafal juga, nggak begitu tahu, dan aku agak takut kalau lewat situ tuh. Kenapa takut? Karena takutnya ya itu dimasukin ke jalan-jalan yang desa lah, jalan-jalan desa, dan di sana ya takutnya kendaraan tuh kenapa-kenapa. Ya, kita lanjut lagi perjalanan. Masih panjang perjalanan deh. Kita baru menempuh perjalanan sekitar mungkin 2,5 sampai 3 jam ya kita total ini. Karena sekarang jam 11. Kalau di sini ini kan rame ya. Kalau rame gini enak cuy. Jadi kalau jalannya rame itu kita yakin gitu, oh ini jalan kota nih, jalan dalam kota atau jalan lintas gitu loh. Ya tadi banyak banget nasi lodo dari Tulungagung ini, padahal nasinya banyak loh menu nasi lodo di pinggir jalan. Nah, sebelah kiri nih, dulu aku jalan di sepanjang kiri ini nih, inget banget kantor desa Sukorejo. Ingat. Ya ini udah tinggal lurus aja, ini mah enak. Terus trotoarnya juga sebelah kiri, nanti bagus dia.
apa gitu ya, aku lupa. Kita ambil lurus di sini. Walaupun lurus kita harus ikutin lampu teman-teman ya. Nah ini sebelah kiri ini kantor DPRD ya kalau nggak salah. Oh bupati ya, bupati. Ini bang gitu. Ini yang aku puja-puja nih, trotoar yang aku puja-puja ini enak banget sumpah trotoar buat jalan kaki nih. Asli dah. Dadah ya, lagi dadah-dadah tuh. Ngelewatin Klaten, kita udah ngelewatin Klaten, sekarang masuk di kawasan Plat AG, habisnya nanti akhir ya. Ambil ke kanan harusnya ya. Nah ini kalau ke kiri ini kita ke kota, ke stasiun ya kan, ke kota Kediri, ke stasiun tuh belok kiri kita. Nah. Kita harus tetap di Jalan Joyoboyo katanya. Kita suruh belok ke kiri, cuma di mana nih belok kirinya nih? Ya udahlah kalau gitu, aku ucapin sampai jumpa di lintas jalan raya provinsi.